Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Aulia Astuti dengan NIM 55521800019. Di sini saya akan mempraktekkan tugas Mayop pertama. Pertama-tama, kita harus membuka aplikasi Mayopnya terlebih dahulu. Kemudian klik Yes. Pilih Create karena kita di sini akan membuat perusahaan baru. Kemudian Next. Isi data perusahaan. Kemudian jika sudah diisi, klik next lagi. Tahun transaksi di 2020. Last month-nya diisi Desember, conversion month-nya diisi dengan November. Number of accounting-nya 12. Kemudian klik next. Next lagi. Pilih yang ketiga, I would like to build my own account list. Kemudian next. Pilih tempat penyimpanan secara khusus. Di sini saya akan menyimpan di musik. Oke. Kemudian next. Nah, pilih command center. Nah, oke. Selanjutnya pertama-tama kita akan mengatur text code-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita klik list. Kemudian text code. Di sini dihapusin semua, sisain GST dan NT. Ini GST. Ini NT. Oke. Kemudian di GST kita edit, rubah jadi PPN. Ini GST collected, ini GST paid. Oke. Not reportable kita rubah menjadi tidak kena pajak. Ini GST paid-nya kita rubah menjadi GST collected. Oke. Kemudian close. Kemudian kita akan membuat akun-akunnya. Klik akun, account list. Pertama, aset. Untuk akun 1.1100 general check free akun, kita edit menjadi cash in bank. Dan untuk undeposit, kita rubah menjadi petty cash. Oke, karena nomor akunnya dipakai, jadi kita harus rubah terlebih dahulu untuk nomor akun yang tadi, agar nomor akun yang tadi bisa kita gunakan. Kita rubah menjadi petty cash. Kemudian trade debtors kita rubah menjadi account receivable. Oke, lanjut diisi lagi new other current asset 1.400.
Sekarang ke fixed assetnya 1000, 2100 ada equipment at cost. Kemudian kita pindah ke liability. Di sini ada trade creditors, kita rubah menjadi akun payable. Akunnya 2, 1100. Yang guesti collected nanti kita rubah ya, karena kita pakainya di modul PPN outcome dan PPN income menyebutnya. Ini other current liabilities. Terus expense payable. Nah, ada gestek collected, ini 2.500 PPN outcome. Nanti dengan otomatis di bagian text code-nya dia juga ngikut rubah. 1.600. Ini belum dirubah. Oke, nah sekarang kita masuk ke long term liability. Ada 2.100. Oke, akunnya tersedia, berarti kita harus hapus dulu atau kita rubah belakangnya biar nomor akun yang tadi bisa kita pakai. Nah, sekarang masuk ke bagian equity. 3.100 ada andrian capital. Oke. Pindah ke income atau revenue. Nah, sekarang masuk ke COGS. Masuk ke expense.
Oke, sekarang pindah ke other income. Ada satu di sini, yaitu interest revenue. Lanjut ke other expense. Ada 3. Interest expense. Bank service charge. Income tax pay expense. Nah, close. Sekarang kita udah selesai mengisi akun-akun baru tadi dan mengeditnya. Sekarang kita untuk membuktikan tadi kan kita rubah ya GST collected dan GST paid-nya. Kita lihat lagi di list tax codes. Kita lihat lagi. Tuh, jadi udah otomatis dia ngerubah sendiri ngikutin sesuai akun yang udah kita buat. Lanjut, kemudian kita akan mengatur link akunnya. Pilih setup, link akun banking. Nah, bagian petty cash kita rubah menjadi cash in bank. Yes, oke. Lagi setup lagi link akun bagian sales. Ini akun receivable dan juga cash in bank. Udah bener, oke. Sekarang setup lagi bagian purchase. Ini yang checklistnya kita hilangkan. Nah, kemudian oke. Nah, sekarang kita isi neracanya. Ada di setup, balances, akun opening balance. Ada kas sebesar 41.520.000. Ada 9 juta petty cash, 9.800.000. Akun receivable 85.800.000. Allowance minus 11.800.000. Merchandise inventory 520 juta. Store supply 9.800.000. Prepaid insurance ada 15.300.000. Prepaid rent ada 21.300.000. Prepaid tax ada 15 juta. Lanjut ada equipment at cost sebesar 63.300.000 dan minus 16.500.000. Akun payable sebesar 69.300.000. Expense payable ada 3.900.000. Income tax payable nggak ada, langsung PPN payable 1.500.000. PPN outcome, PPN income nggak ada, langsung ke Bank Permata Loan 301 juta. Langsung ke bagian Andrian Capital 365.250.000. Sekarang ke Andrian Drawing minus 25.400.000. Langsung income summary ada sebesar nggak ada. Sales 503.300.000. Sales return nggak ada, langsung ke COGS sebesar 314.100.000. Freight paid ada 8.800.000. Advertising expense ada 4.200.000. Telepon sebesar 8.700.000. Store supplies sebesar 4.750.000. Bad debts itu 15.100.000. Depreciation expense sebesar 16 juta.
Interest revenue sebesar 6.100.000, interest expense 9.480.000. Dan bank service charge aja 6.600.000. Nah, kalau udah 0 berarti angka-angka yang kita masukin itu udah balance antara debit dan kreditnya. Sekarang kita oke. Kemudian kita bikin daftar pelanggan, ada di card file, card list, customer, karena kita mau bikin daftar pelanggan. New, nama yang pertama customer adalah Techno Computer. C001, Jalan Tirtayasa nomor 22, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. 022 623 0197. Oke. Lanjut, new. Ada Trans Computer C002, Jalan Cileunyi Raya nomor 70, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kosong 22 723 5454. Ini lagi ada Mega Komputer C003, Jalan Sukasari nomor 12, Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat. Indonesia. 022 621 0164. Ada Prima Komputer channel 4, Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. 022 622 1234. Oke, sekarang bagian ke supplier, new. Pertama ada PT Makmur Jaya dengan S001, BEC lantai 1 nomor 12, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. 022 630 3334. Oke, ini lagi ada CV Setia Abadi dengan S002, ITBIP lantai 3 nomor lantai 3 nomor 31, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. 022 380 2900. Oke, new lagi terakhir ada PT Lodan dengan S003, alamatnya ITC lantai 2 nomor 29, Bandung, Jawa Barat,
Indonesia. 022 630 1234. Oke. Selanjutnya kita membuat buku, kita close. Kita membuat buku besar pembantu. Ada di setup, balances, ada yang pilih customer. Di sini kita pilih add cell. Pertama kita pilih touch no computer. Nah, terms-nya kita rubah menjadi COD. Invoice-nya F-11/12 tanggal 25 bulan 11 2020. Ini saldo awal piutang. Nominalnya 34.100.000. Tax code-nya kita rubah menjadi tidak kena pajak. Record, oke. Kita add cell lagi. Yang kedua ada transkomputer. Kita rubah jadi COD. Dengan F-11/25 tanggal 29 bulan 11 2020. Saldo awal piutang sebesar 28.600.000. Tax code-nya kita rubah jadi tidak kena pajak. Oke, udah record. Oke. Add cell lagi. Pilih bagian mega komputer. Kita rubah menjadi COD. Invoice-nya F-11/10. Tanggalnya 23 bulan 11 2020. Saldo awal piutang dagang sebesar 19.800.000. Tax code-nya tidak kena pajak. Record. Oke. Sekarang kita cek lagi terakhir bagian prima komputer. Terms-nya kita rubah menjadi COD dengan invoice F-11/14 tanggal 24 bulan 11 2020. Saldo awal piutang dagang sebesar 3.300.000. Nah, tax code-nya kita rubah jadi tidak kena pajak. Mistake record. Oke, udah congratulations. Berarti dari keempat customer tadi, nominal-nominal piutangnya itu udah balance dengan angka yang kita masukkan di bagian balances. Sekarang kita bikin untuk bagian suppliernya. Sini add cell. Pertama ada PT Makmur Jaya. Sama kayak tadi, terms-nya tetap COD. Terus PO-nya C15234 tanggal 23 bulan 11 2020. Saldo awal utang dagang sebesar 23.100.000. Tax code-nya kita rubah tidak kena pajak. Record. Oke. Add purchase lagi. Sekarang PT HCV Setia Abadi. Kita rubah jadi COD. PO-nya F.1289. Tanggal 20 bulan 11 2020. Saldo awal utang dagang sebesar 17.600.000. Oke. Terakhir PT Lodan. Kalau PT Lodan nanti udah diisi, kalau data yang kita masukkan benar, berarti juga harus congratulations seperti halnya tadi di bagian customer. 28 bulan 11 2020. Saldo awal utang dagang 28.600.000.
record. Oke, congratulations. Nah, kita close. Sekarang kita membuat daftar barang dagang, inventory, item list. Nah, sekarang kita bikin new. New, di sini ada namanya 1230P. Nama barangnya itu IBM P strip 230. Oke, di sini kita I buy, I sell, semua di checklistin. Bagian atas diisi sama cost of goods sold. Bagian bawah diisi dengan sales. Dan bagian terakhir diisi dengan merchandise inventory. Oke, kemudian kita ke bagian buying details. Yang unit of measure kita rubah menjadi unit. Bagian text code-nya kita rubah menjadi PPN. Bagian selling-nya kita isi best selling price-nya itu harga satuan barangnya yaitu 16 juta. Diisi unit dan text code-nya kita rubah jadi PPN. Nah, sekarang oke. Sekarang A60 PC. A share P strip 60. Checklist. Ini udah sama kayak tadi. Ini juga udah sama, unit, PPN. Ini selling details tinggal kita rubah. Harga satuannya 12.500.000. Ini udah unit, ini udah PPN, berarti oke. Kita close. Sekarang masuk ke metode pencatatan, yaitu inventory. Kemudian set item price. Di sini kita menggunakan average cost, berarti di sini kita hanya cukup klik sekali aja. Klik, kemudian oke. Kemudian sekarang kita masukkan awal saldo barang itu di inventory, kemudian count inventory. Nah, masukin total barang dari IBM P230 ada 20 pieces. Sedangkan dari A60 sebesar 16 pieces di tab, udah keisi semua. Sekarang kita klik Adjust Inventory. Nah, bagian ini kita isi dengan merchandise inventory, use akun, continue, opening balance. Nah, di sini jangan lupa kita isi 31 Desember 2020. Bagian bawahnya saldo awal persediaan barang dagang. Nah, sekarang unit per cost-nya 16 juta kan untuk 1230P. Tab, 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 tab. Ini 12 juta 500.000. Tab, 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 tab. Nah, udah. Sekarang kita record. Nah, sekarang untuk mengecek apakah data-data yang tadi, angka-angka dan data-data yang udah saya masukkan benar atau enggak, kita pilih akun, kemudian company data auditor, kemudian next, next lagi, tanggalnya 1 Januari 2020, kemudian ini bagian ini 31 Desember 2020. Jadi ini semua harus checklist semua, artinya data saya benar. Run review, alhamdulillah. Kemudian next lagi, ada 1 Januari 2020, juga 31 Desember 2020, run review lagi, checklist semua, alhamdulillah. Berarti data yang kita masukkan udah benar, udah sinkron antara balances, kartu supplier, semua. Oke, klik finish. Klik no. Nah, kemudian untuk keluar dari aplikasi Mayop, pilih file, exit, kemudian quit no report, kemudian no. Nah, keluar. Jadi cukup sekian penjelasan dan pengerjaan praktek tugas Mayop 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.